Annyeong, bertemu lagi dengan KMS. Hari ini kita akan bahas UTUL UGM 2019. Ada 20 soal, kimia dimulai dari nomor 36 sampai 55. Kakak yakin di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jadi jangan pernah menyerah untuk belajar, terus berusaha. Oke? Video kali ini kita akan bahas soal 36 sampai 45. Video kedua nanti kita bahas 46 sampai 55. Arsa nomor 36. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika KB dan KF air masing-masing 0,5 dan 1,86. Maka titik beku larutan tersebut adalah, oke, kalau ketemu materi ini nih, tentang apakah ini? Ayo, siapa yang tahu? Benar, tentang sifat koligatif larutan. Delta TB-nya 100,25, TB-nya 100,25. Berarti kita kurang 100 ya, berarti TB-nya 0,25. KB-nya di soal 0,5, KF-nya 1,86. Yang ditanya TF. Delta TB sama dengan KBMI per delta TF KFMI. Delta TF-nya berarti 0,25 dikali 1,86 per 0,5. Berarti dapat delta TF-nya 0,93. Nah, yang ditanya bukan delta TF ya guys, yang ditanya TF. TF itu rumusnya T0F dikurang delta TF. Berarti 0 derajat Celcius dikurang 0,93. Berarti jawabannya minus 0,93 derajat Celcius. Jawabannya dodol. Nomor 37. Seorang siswa membuat larutan asam lemah. Asam lemah katanya senyawanya di sini Ha. Konsentrasinya 1, pH-nya 2. Yang ditanya adalah Ka-nya. Oke, ini materi apa? Iya, benar ya. Asam basa ya. Nah, ini asam lemah. Asam lemah ada 2 rumusnya ya, guys. Oke. H plus bisa akar Ka kali Ma, boleh juga alfa kali Ma. Tapi di sini yang ditanya Ka, berarti H plus sama dengan akar Ka kali Ma. pH-nya 2, berarti H plusnya 10 pangkat min 2. Masukin ke rumusnya dong. 10 pangkat min 2 sama dengan akar Ka dikali 1. Oke, biar hilang akarnya diapain? Dikuadratin kanan kiri ya. 10 pangkat min 2 kita kuadratin 10 pangkat min 4. Berarti Ka-nya nanti dapat 10 pangkat min 4. Jawabannya soal nomor 38. Dalam reaksi inti, nah reaksi inti nih, 14 17N tambah X menjadi 16 8O ditambah 21H. Simbol X melambangkan, oke, nah ini materi apa nih? Radioaktif. Oke, pelajaran kelas 3 nih ya, kimia unsur, ya kan? Oke, di sini dibilang tadi 14 7N. Nah, tambah X. Lihat ya, jumlah yang di kanan harus sama dengan yang kiri. Atasnya harus sama dengan yang di bawahnya. Perhatikan tuh, sebelah kiri di atasnya masih 14 kan? Di kanan 18. Berarti belum sama. Biar sama, ditambah 4 dong. Sebelah kiri butuh 4 lagi kan? Oke, kalau di bawah 7, di kanan 9, butuh berapa lagi? 2. Berarti X itu adalah 42. Nah, ini nih, kakak kasih tahu nih. Simbol sama sinar partikel. Sinar itu ada alfa, beta, gamma. Nah, partikel itu nanti ada neutron, proton, positron, neutron, triton. Nah, ini simbol-simbolnya ya. Oke, 42 itu apa? Ada helium, ada alfa. Oke, tapi di pilihannya adanya apa? Oke, di pilihannya adanya alfa. Iya, nanti kalau ada helium bisa nggak, Kak? Bisa dong. Ya kan? Oke, berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 39. Oksida 2-propanol akan menghasilkan senyawa, senyawa organik, alkohol, ya kan? Oke, masih ingat alkohol primer dioksidasi jadi apa? Aldehid. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Alkohol sekunder jadi apa? Keton. Nah, alkohol itu kan ada 3, ada
ada jenis-jenisnya kan deh ya, ada alkohol primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu OH-nya selalu di nomor 1. Kalau sekunder itu tidak di nomor 1. Oke, kalau alkohol tersier itu gugus OH-nya sama dengan cabang. Oke, ngerti maksudnya ya? Kalau primer di nomor 1, kalau sekunder di nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, yang penting tidak di nomor 1 dan tidak ada cabang di situ. Kalau tersier itu OH sama dengan cabang. Jadi di situ juga OH, di situ juga cabang. Bisa ya? Oke, alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Yang bisa hanya primer sama sekunder. Nah, 2-propanol. Ini tidak mungkin alkohol primer karena OH-nya nomor 2. Nah, nggak mungkin tersier. Nah, di situ nggak ada cabangnya kan? Berarti ini alkohol apa dong? Sekunder. Dioksidasi jadi propanon. Nah, di pilihannya nggak ada Kak propanon. Ada? Iya. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Aseton. Iya, aseton itu sama aja dengan propanon ya. Aseton itu nama kerennya ya kan, nama pasarannya. Berarti jawabannya lanjut nomor 40. Jika larutan CuNO3 dua kali dialiri arus listrik, katanya 0,1 ampere, 193.000 detik, maka ditanya berapa berat gas. Oke, gas yang ditanya ya. Oke, ini materi apa nih? Oke, ini adalah hukum Faraday. Kalau ditanya gram ya. Oke, yang pertama CuNO3 dua kali, kita urai dulu jadi Cu2 plus tambah 2 NO3 min. Nah, katodanya itu si Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Anodanya 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Yang ditanya adalah masanya si gas. Di situ yang gas siapa? Cu gas enggak? Enggak ya, Cu itu logam. Berarti gas di situ siapa? Oksigen. Masih ingat hukum Faraday 1? Gram sama dengan arit per elektron dikali 96.500, ya kan? Berarti 32 dikali 0,1 dikali 193.000 per 4 dikali 96.500. Dapatlah jawabannya 1,6 gram. Jawabannya adalah bola. Oke? Bisa ya? 41. Logam Na dapat bereaksi dengan air, menghasilkan NaOH dengan gas H2. Nah, jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan air, menghasilkan pH 13 tambah log 2, tentukan volume hidrogen pada keadaan STP. Ini materi apa ini? Ini materi stoikiometri asam basa ya. Nah, pH-nya 13 tambah log 2. Berarti ini adalah basa. Oke, kalau basa pOH-nya 14 dikurang pH. Berarti berapa? 14 dikurang 13, 1. Minus ketemu plus, minus. Berarti 1 min log 2. Berarti OH minnya 2 kali 10 pangkat min 1. Itu sama aja dengan 0,2. Nah, OH minnya 0,2. Berarti NaOH 0,2 juga dong. Berarti mol NaOH sama dengan M kali V. 0,2 dikali 0,5. Berarti 0,1 mol. Kalau dapat molnya NaOH, nah bisa dong nanti dapat hidrogen. Katanya tadi kan apa nomor 41. Natrium direaksikan dengan air kan menjadi NaOH plus H2. Nah, yang namanya reaksi kimia harus kita setarain. Berarti sama tuh enggak? Koefisien NaOH sama H2 beda ya. NaOH 0, NaOH 2, H2 1. Berarti untuk 2 koefisien 0,1. Untuk 1 0,05. Berarti apa volume hidrogen? Mol kali 22,4. Berarti 0,05 dikali 22,4. Hasilnya 1,26 liter. Jawabannya adalah ayam goreng. 2. Pada fase gas, jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X nomor atom 30 adalah, oke, ini
Langkah pertama kita ngapain dulu? Kita konfigurasi elektron dulu kan. 30X itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ingat kan, S itu kamarnya berapa? Atau orbitalnya? 1 ya. Kalau P, 3. Kalau D, 5. Ingat, satu kamar atau satu orbital hanya bisa dimasuki oleh 2 elektron. Nggak boleh 3 deh ya, harus 2. Dan harus beda ya spinnya ya, satu ke atas, satu ke bawah. Oke? Nah, di situ ada nggak yang tidak berpasangan? Semuanya berpasangan kan? Penuh semua ya. Berarti yang tidak berpasangan adalah 0. Jawabannya adalah ayam go nomor 43. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas dimiliki Xe pada senyawa XeF4. Nah, ini tahu nih materi apakah? Iya, ini adalah ikatan kimia XeF4. Xe golongan berapa guys? 8 Kak, benar. F golongan 7. Berarti stabil itu berapa? 8 kan? Nah, berarti F butuh berapa lagi? 1. Nah, F-nya ada berapa tuh? 4. Si Xe 8. Boleh pakai tangan ya, coba buat tangannya 8. Nah, 4 kasih sama si F. Sisa berapa lagi si Xe? Sisa berapa guys? 4. Iya, 4. 4 itu berapa pasang? 2 ya. Iya, karena PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Yang jomblo-jomblo nih, ya kan? Ada 2 pasang. Nah, berarti yang berikatan ada 4, yang jomblo ada 2. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang ditanya PEI-nya dulu. Berarti PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 2. Jawabannya cantik. Makasih. Oke. 4. Klorinasi benzena, ya kan? C6H5 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Nah, di situ diketahui gas Cl2 volumenya 3,36 liter pada keadaan STP. Yang dia tanya adalah masanya si benzena. Oke, ini materi apa? Ini stoikiometri, ya kan? Nah, C6H6 itu adalah benzena deh ya. Ditambah Cl2 jadi C6H5Cl plus HCl. Di situ yang bisa kita cari molnya adalah Cl2. Nah, dibagi 22,4 karena volume STP. 3,36 dibagi 22,4 0,15. Yang ditanya C6H6. Nah, kebetulan koefisiennya sama, berarti molnya sama. Mol kali MR, 0,15 kali 74, 11,7 gram. Jawabannya adalah cantik. Soal nomor 45. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan katanya jika diukur pada saat 8 gram helium bervolume 2 liter. Nah, yang ditanya di sini adalah volume CO2. Ini materi apa lagi nih? Iya, benar ya. Ini stoikiometri lagi ya. Nah, kalau ada yang namanya reaksi, syarat pertama memang harus disetarain. Kita setarain tuh Fe2 di kiri, Fe2 juga di kanan. Dikali 2 dong. Nah, berarti C-nya dikali 3 di kiri, dikali 3 juga di kanan. Kalau gitu O-nya udah sama ya, sama-sama 6 di ruas kiri dan kanan. Oke, di situ yang bisa kita cari molnya adalah Fe2O3 karena diketahui gramnya. Berarti 80 per 160. 160 itu MR-nya ya. Oke. Nah, dapat 0,5 mol. Sama nggak koefisien Fe2O3 sama CO2? Beda ya. Nah, CO2 koefisiennya 3. Berarti kalau untuk satu koefisien 0,5. Kalau untuk 3, iya tinggal dikali 3 Kak. Benar, 1,5. Yang ditanya volume. Oke. Ada 2 gas tuh. Berarti masuk ke PVNRT ya. Oke, PVNRT di mana katanya suhu dan tekanannya sama. Berarti N1 per V1 sama dengan N2 per V2.
Kita buat N satunya itu CO2, N2-nya helium. Berarti 1,5 mol si CO2 per volume CO2. Dapat dari mana, Kak? 2 mol itu si N2 itu dapat dari, nah dari soalnya tuh helium berapa gram? 8, ya kan? Terus AR-nya berapa? 4. 8 bagi 4, 2. Itu molnya ya. Oke, per volume si helium 2 ya. Berarti 2 per 2 liter. Berarti coret, berarti dapat volume CO2 1,5 liter. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.